kami melakukan pembelajaran jarak jauh. Aku juga pengen kenalan dengan teman-teman dari Sinau, jadi mungkin boleh Kak. 힘과 또 생각 공통의 Roll and action. Annyeonghaseyo yorobun, sampurasun, baraya sadayana. Halo semuanya, selamat datang di presentasi akhir Made in Cirebon, sebuah program pertukaran pendidikan seni dan budaya antara Korea dan Indonesia. Dalam 1 jam ke depan, kita akan mengikuti perjalanan dari Seoul ke Jakarta dan akhirnya berlabuh di Cirebon, tempat semua cerita bermuara. Rekaman ini merupakan akhir dari 6 bulan program Made in Cirebon, yaitu proyek Official Development Assistance tahun 2020 yang digagas oleh Korea Arts and Culture Education Services, berkolaborasi dengan Ki Kunci Komunikasi, Arkolabs, Pemerintah Kota Cirebon, Sinau Art, dan SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Ini adalah tahun pertama dari kerjasama yang melibatkan Badan Pemerintahan Antar Negara, pihak swasta, institusi pendidikan, dan seniman. Made in Cirebon memiliki tujuan jangka panjang untuk mengembangkan model pendidikan seni dan budaya yang lebih inovatif, kreatif, dan yang paling penting, relevan dengan tantangan zaman. Dan selama 3 bulan terakhir, telah terlaksana 3 kegiatan lokakarya yang melibatkan 13 seniman dari Korea dan Indonesia, 10 guru, dan 82 siswa SMP di Cirebon. Program tahun ini juga terasa lebih istimewa karena hampir seluruhnya berlangsung lewat layar virtual seperti ini. Adanya pandemi COVID-19 memang mengubah beberapa rencana awal. Tetapi dalam proses ini kami belajar bahwa ternyata kreativitas memang selalu menemukan jalannya. Sejak berabad-abad yang lalu, Cirebon telah menjadi pusat bercampurnya budaya Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab, dan Belanda. Dengan kebudayaan yang unik dan akar tradisi yang kuat, maka tidak salah lagi kota di utara pesisir Jawa Barat ini dipilih sebagai tuan rumah untuk program pertukaran pendidikan seni dan budaya di tahun ini. Kami bersyukur karena inisiatif ini mendapatkan dukungan serta apresiasi dari seluruh jajaran pemerintah di kota Cirebon. Dan oleh karena itu, untuk membuka sesi presentasi akhir ini, mari kita dengarkan sambutan dari Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon, direkam langsung dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya pula kita masih dapat berkumpul secara online di tengah masa pandemi yang sulit ini. Saya mengerti bahwa ada banyak keterbatasan yang kita hadapi bersama. Tapi justru di saat-saat seperti inilah sebetulnya kreativitas kita diuji. Ini adalah periode untuk kita belajar ilmu-ilmu baru dan berinovasi. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif seperti Made in Cirebon yang digagas oleh Kaces dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Cirebon. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan, saya bangga melihat seniman-seniman lokal di Cirebon dapat bertukar ide dengan seniman-seniman di Jakarta dan di Korea. Saya juga senang melihat para seniman ini turun ke masyarakat dan berbagi ilmu dengan siswa-siswi di sekolah. Inilah kekuatan dari kreativitas dan kolaborasi. Sebetulnya kolaborasi dan pertukaran budaya juga bukan hal yang baru bagi kita di Cirebon. Sepanjang sejarah, kota kita sudah menjadi tempat meleburnya beragam tradisi
dan seperti yang kita rasakan sampai sekarang. Percampuran budaya inilah yang membuat identitas Cirebon menjadi kaya dan sangat unik. Memasuki era digital, saya rasa memang sudah waktunya kita mengembangkan diri selaras dengan kemajuan teknologi. Tapi kita juga harus tetap ingat dengan akar tradisi kita dan melestarikan budaya Cirebon melalui cara-cara baru. Saya harap inisiatif seperti ini bisa menginspirasi munculnya kerjasama dan inovasi-inovasi antara pemerintah, seniman, dan institusi pendidikan. Kita semua adalah bagian dari masyarakat dan kita semua bisa bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Arkolabs, Sinau Art, dan SMP Negeri 1 Kota Cirebon atas program kerjasama yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon. Direkam langsung dari Balai Kota. Sekarang kita berlayar ke Seoul. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Made in Cirebon ini merupakan proyek Official Development Assistance tahun 2020 yang digagas oleh Korea Arts and Culture Education Services atau KASES. Melalui proyek kolaborasi ini, KASES berupaya untuk mengembangkan akses pendidikan seni dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Karena ini penting untuk memperkuat identitas dan kapasitas nasional suatu bangsa. Lebih lanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kim Serin Hong, Kepala Hubungan Internasional KASES. 안녕하세요. 저는 한국문화예술교육진흥원에서 국제협력팀을 맡고 있는 김세린이라고 합니다. 반갑습니다. 코로나로 인해서 정말 많은 것이 바뀌어서 이제는 이렇게 화상으로 인사드리는 것이 어색하지가 않네요. 여러분을 직접 뵐 수 있었으면 더 좋았을 텐데요. 그래도 이렇게 5,300km나 떨어진 곳에 계신 여러분께 원격으로라도 인사를 드릴 수 있어서 다행이라고 생각합니다. 지금 우리는 여러 가지 상황으로 모두가 힘든 시간을 보내고 있는데요. 한편 이 어려운 시기에 예술의 힘이 더욱 빛을 발하는 것을 보기도 합니다. 이 힘든 시간을 이겨내기 위해서 예술가뿐만 아니라 일반인들도 예술 활동이나 창작 활동에 몰입하기도 하죠. 이번 프로젝트를 통해서도 학생들에게 실험적이고 창의적인 창작 활동을 할 수 있는 기회가 주어진 것을 보고 감동을 받았습니다. 저는 간접적으로 보았지만 실제로 함께 하신 여러분들께서는 더 큰 감동을 받으셨으리라 믿습니다. 이번 메이드 인 찌레본 프로젝트를 통해서 변화한 학생들의 모습과 예술 강사 선생님들을 통해서 다시 한번 예술 교육의 힘을 느끼셨길 바랍니다. 이 사업이 가능하도록 지원해주신 나스루딘 아지스 시장님, 찌레본 시정부 교육부의 이라완 와요너 선생님, 찌레본 공립 1중학교의 릴릭 아고스 달마완 교장 선생님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 늘 이 사업을 위해 묵묵히 챙겨주시는 저희 팀의 박은영 주임님과 김소진 주임님, 이 프로젝트를 적극적으로 지원해주시고 챙겨주시는 전정옥 교수님과 아르콜랩스의 여러분들, 그리고 무엇보다 여러 예술 강사 선생님들께 도움 주심에 감사드립니다. 언젠가는 현지에서 함께 예술 작품을 보면서 함께 감상하고 공유할 수 있는 기회를 고대하며 여러분들의 열정과 헌신을 지지합니다. 감사합니다. Terima kasih. Itu tadi sambutan dari Kim Serin Hong, Kepala Hubungan Internasional KASES dari Seoul. Sekarang kita kembali ke Jakarta. Rangkaian lokakarya Made in Cirebon diorganisir oleh Arkolabs Center for Art and Community Management yang memang memiliki misi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui program-program berbasis praktik. Salah satunya adalah program pertukaran pendidikan seni dan budaya seperti ini. Nah, lebih lanjut, mari kita dengar sambutan dan paparan dari Jong Ok John, Direktur Arkolabs,
yang akan memperkenalkan program Made in Cirebon. 메이드 인 찌레본에 오신 것을 환영합니다. 본 사업은 한국문화예술교육진흥원에서 개최하고 있는 여러 ODA 사업의 일환으로 인도네시아 현지 예술가들과 협력하여 지역 공공학교의 문화예술 교육을 위한 발전적인 모델을 만드는 사업입니다. 기존의 문화예술 교육의 문제점을 이해하고 다양한 예술 분야를 접목하여 21세기에 적합한 그러한 모델을 만드는 데 그 의의가 있습니다. 본 사업은 서부 자바의 북부 해안에 위치한 항구 도시인 찌레본에서 약 3달간 진행되었으며 한국과 인도네시아에서 초청한 3인의 예술 전문가들 그리고 찌레본에 거점을 두고 활동하고 있는 시나우 아트 작가들과 함께 진행하였습니다. 3인의 예술 전문가들은 뉴미디어 아트, 퍼포먼스 아트, 애니메이션 등 그야말로 현대 미술의 최전선에서 활동하는 작가들로 현지의 시나우 작가들에게 창의적이고 혁신적인 아이디어와 영감을 주었습니다. 이를 바탕으로 시나우 작가들은 시레본시에 소재한 공립 1중학교의 학생들과 선생님들을 위해 실험적이면서도 재미를 가미한 다양한 예술 교육을 실시하였습니다. 본 사업에 참여한 학생들은 지역사회의 현안들, 예컨대 환경 문제라던가 전통과 현대에 관한 문제들을 자신들의 관점에서 살펴보고 어떻게 하면 이러한 문제들을 창의적으로 해결할 수 있는지에 대해서 고민하였습니다. 특히 미술, 과학, 자연 등 다양한 주제들이 하나로 융합되어 새로운 가능성을 만드는 것을 경험할 수 있었습니다. 본 사업에서 가장 특이한 점은 사업이 진행되는 동안 코로나 사태로 인해 준비해온 모든 방식을 바꾸어야 했던 점입니다. 특히 시시각각 변화하는 현지의 코로나 상황 그리고 방역 지침에 따라 프로그램의 방식을 바꾸어야 했습니다. 해서 지난 몇 달간이 마치 챌린지 게임과도 같았습니다. 코로나 사태는 우리의 일상을 완전히 변화시켜 놓았고 그 결과 우리가 세상을 이해하고 경험하는 방식에 대해서 크게 변화시켰습니다. 본 사업이 진행되는 동안 코로나로 인해 변화된 상황을 어떻게 극복해야 하는지 그리고 어떻게 이 위기를 기회로 만들 수 있는지에 대해서도 생각해 볼 수 있는 좋은 기회가 되었습니다. 결국 코로나는 예술적 마인드, 창의적 생각이 더욱더 필요한 그런 시대라는 것을 깨닫게 해 주었습니다. 뿐만 아니라 코로나 사태를 겪으면서 지역의 가치, 지역의 소소한 삶이 매우 소중하게 다가왔습니다. 본 사업의 제목인 메이드 인 찌레본과 같이 참여 학생들은 자신들의 도시가 창의적이고 혁신적인 아이디어와 상품들이 많이 생산되는 예술 도시가 되는 데 기여하기를 희망합니다. 사업이 종료된 후에도 본 사업을 통해서 습득한 창의적인 방법을 지속적으로 활용하여 참가자 자신들의 삶뿐만 아니라 지역의 문화 예술 교육이 한 단계 발전하는 기회가 되기를 희망합니다. Itu tadi sekilas tentang Made in Cirebon dari Jong Okjon, Direktur Arkolabs. Seperti yang telah disampaikan, rangkaian lokakarya di Made in Cirebon ini berbeda-beda. Nah, apa saja konten dari tiap lokakarya tersebut? Dan siapa saja peserta dari tiap-tiap program ini? Lalu bagaimana program ini bisa merespon pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama? Dan bagaimana konsep new normal dirangkum dalam program-program ini? Evelyn Huang, kurator Arkolabs, punya jawabannya. Program Made in Cirebon diawali dengan workshop for teaching artist pada tanggal 25 sampai 26 Juli.
Kegiatan ini diisi dengan serangkaian sesi dari berbagai narasumber. Ada Dr. Muhammad Faisal yang memberikan kuliah mengenai sejarah dan kebudayaan Indonesia dari perspektif pergerakan anak muda. Sesi ini membicarakan tentang peranan anak muda dan juga karakteristik milenial Indonesia yang berbeda dari negara lainnya. Selain itu, Faisal juga membawakan refleksi mengenai kebudayaan hibrid yang tercermin melalui gaya hidup anak muda di Cirebon. Niko Permadi, pendiri Sinau Art, berbagi mengenai lanskap pendidikan seni di Cirebon melalui kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Sinau Art. Niko menceritakan peranan Sinau Art dalam memberdayakan tradisi lokal dan menjaga lingkungan melalui pendidikan seni alternatif. Kebiasaan sehari-hari kita yang berubah karena pandemi global juga mempengaruhi para pekerja dan penggiat seni. Jongman Lim membawakan kuliah mengenai konsep global dan lokal dalam proyek seni. Dia juga membawakan studi kasus para pekerja seni di Korea yang merespon new normal. Berbicara tentang new normal tidak lepas dari pertemuan virtual dan pembelajaran jarak jauh. Renata Marelene berbagi tips mengenai pembuatan konten untuk pembelajaran online, mulai dari pemahaman audiens, penyusunan silabus, hingga memproduksi materi belajar yang efektif dan efisien. Di akhir sesi, Jong Ok Jon dan Nim Jani membawakan pembelajaran bahasa Korea dan bahasa Indonesia yang sederhana. Sesi yang ringan dan menyenangkan ini diharapkan dapat mempererat komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak. Workshop for Local Artists hari pertama dimulai dengan sesi perkenalan dari para teaching artist dan local artist. Setiap seniman menyiapkan metode presentasi yang unik yang sesuai dengan minat kekaryaannya. Pada hari kedua, para seniman dari Sinau Art belajar untuk membuat DIY hydro power plant bersama dengan Bu Ji-hyun. Tujuannya adalah untuk menggabungkan prinsip seni dan sains ke dalam sebuah produk yang memiliki fungsi. Mereka belajar untuk membuat sistem penyaringan air sederhana dengan tampilan yang artistik. Hal ini menanggapi isu krisis air bersih yang merupakan isu global dan juga terjadi di beberapa area di Cirebon. Francisca Retno mengajak para seniman untuk melenggang, membungkuk, dan menggerakkan tubuh dalam Louis Mask Dance, sebuah workshop gerak tubuh yang performatif. Konsep dari workshop ini terinspirasi dari tari topeng Cirebon yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tarian ini sejatinya menghubungkan para penari dengan entitas lainnya dalam semesta dalam hubungan yang seimbang dan harmonis. Workshop ini merespon pandemi COVID-19 sebagai kesempatan untuk merefleksikan hubungan kita dengan alam. Selain gerak tubuh, para peserta juga diajak untuk membuat topeng yang dapat mencerminkan karakteristik mereka yang unik. Kemampuan teknis untuk berkarya dengan medium digital menjadi semakin penting ketika banyak kegiatan beralih ke virtual. Workshop hari ketiga dipandu oleh Alfi Zakiel mengajak para peserta untuk mengeksplorasi medium animasi stop motion. Medium ini dapat menjadi metode alternatif untuk bercerita ataupun belajar. Dengan menggunakan bahan di sekitar kita, kelas ini akan belajar untuk membuat animasi stop motion mulai dari proses pengembangan ide, storyboard, syuting, hingga editing. Sejauh ini kita sudah mendengar banyak cerita dari penyelenggara. Bagaimana dengan para peserta? Mari kita berangkat ke Cirebon. Setelah rangkaian lokakarya untuk seniman pengajar dan seniman lokal selesai di bulan Agustus, 10 seniman lokal dari kolektif Sinau Art memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari ketiga seniman pengajar ke dalam materi berbentuk modul dan video pembelajaran bagi siswa-siswa SMP di Cirebon. Materi-materi yang diajarkan di sekolah ini menggabungkan unsur seni rupa, budaya tradisional, sains dan seni media, serta animasi. Kemudian, para seniman-seniman ini dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing berkesempatan untuk mengajar langsung di SMP Negeri 1 Kota Cirebon selama 1 minggu dari Senin hingga Jumat, berhadapan dengan 10 guru dan 82 siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan bagaimana kesan-kesan yang mereka dapatkan dan bagaimana proses pembelajaran serta pengajaran ini? Mari kita dengar cerita dari Niko Permadi beserta teman-teman dari Sinau Art dan Lili Agus Darmawan beserta guru-guru dan siswa SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Sinau Art berdiri tahun 2006. Sinau Art adalah lembaga kursus seni yang bergerak di seni rupa,
tapi juga sekarang berkembang menjadi banyak kesenian yang masuk di Sinau Art. Sasaran kami adalah anak-anak sekolah dan masyarakat pada umumnya, dan kegiatan kami juga banyak melibatkan masyarakat yang tidak mampu karena kami sering mengadakan workshop-workshop di luar sekolah kami di Sinau Art, tetapi juga di kampung-kampung. Selain kegiatan pendidikan, kami punya festival yang kami lakukan setiap tahun, yaitu Festival Jaga Kali yang mengangkat tentang seni, budaya, dan lingkungan. Untuk tahun sekarang, kami bekerja sama dengan KESIS dan juga dengan teman-teman dari Art Collabs. Kami mencoba membuat kegiatan pengembangan pendidikan di bidang seni dan budaya. Karena ada pandemi, jadi kegiatan ini dilakukan secara online, dan ini pertama kali kami lakukan pembelajaran sekaligus presentasi menggunakan online. Lalu kita ada sesi pertemuan dengan mereka mungkin hanya beberapa hari, lalu selanjutnya online lagi. Tetapi di pelaksanaannya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sempat kami ada kecemasan juga karena kami memiliki potensi masing-masing dari 10 seniman ini punya potensi yang berbeda-beda. Mereka punya skill di bidangnya masing-masing, tetapi mereka belum pernah melakukan kegiatan workshop secara online, dan ini dilakukan dengan sangat ketat oleh teman-teman Art Collabs. Tapi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kami harus punya alternatif lain. Selama kami bekerja sama, kami membuat metode pembelajaran, modul buku yang dipelajari dulu oleh teman-teman sekolah. Lalu kami membuat video tutorialnya, tentunya didampingi oleh teman-teman dari Korea dan dari Art Collabs, sehingga menjadi satu paket pelajaran. Dan kami mencoba sebagai proyek awal, kami bekerja sama dengan SMP 1 Cirebon untuk melakukan workshop, dan semuanya bisa berjalan lancar walaupun di tengah-tengah banyak kendala, tapi itu bukan kendala yang sulit, semuanya bisa diatasi dengan baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami dari Sinau Art bisa banyak belajar kepada teman-teman dari Art Collabs dan juga dari KESIS untuk membuat metode yang menyenangkan. Mungkin ini salah satu alternatif karena pandemi ini mungkin agak lumayan panjang, jadi ini bisa menjadi metode pembelajaran yang lumayan mengasihkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Saya berharap di event-event yang akan datang kita bisa berkumpul, merencanakan sebuah kegiatan atau sesuatu yang mungkin akan lebih bermanfaat, dan mudah-mudahan kita akan selalu sehat, selalu bahagia, dan sukses. Ini hal baru karena ternyata dalam karya instalasi ini bisa juga dipadu-padankan dengan seni-seni yang lain yang juga bisa mengeluarkan jati diri Cirebon untuk dipamerkan kepada khalayak umum. Dapat ilmu baru karena saya emang bergerak di craft, dan kemarin saya dapat ilmu dari Mas Alfi. Proyek-proyek seni akan banyak berlangsung seperti ini, jadi akan banyak menggunakan jarak jauh, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa bekerja seperti normal pada sebelumnya. Nah, yang lebih bagus lagi dalam masa pandemi ini, anak-anak yang memang terhambat untuk kegiatan sekolah ini bisa lebih mengikuti kegiatan ini karena mereka mungkin sudah lama jenuh di rumah, tidak bersekolah. Dengan kegiatan ini walaupun sehari, ini akan memberikan kesan yang sangat bagus buat anak-anak, terutama untuk kegiatan kreativitas seperti ini. Kalau bisa dikembangkan, dan bukan hanya satu sekolah saja, tetapi harus disebarluaskan di sekolah-sekolah lain dengan produk dan muatan lokal yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya berikan teman-teman guru dan staf PU SMN 1 Cirebon,
para orang tua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cirebon, salam berbahagia. Semoga sehat selalu di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita sama-sama prihatin, bangsa, negara, dunia, bahkan Kota Cirebon sedang mengalami musibah pandemi COVID-19, sehingga segala sesuatunya membutuhkan suatu kerja yang amat luar biasa, kreativitas, namun kita selalu harus tetap semangat, berupaya agar dunia pendidikan tidak pernah redup. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon, pemerintah Indonesia yang sudah bekerjasama dengan Korea di dalam kegiatan yang dikemas dengan para seniman Kota Cirebon, seniman Korea yang tergabung di dalam Sinau Art, Perlap, dan Kaces. Kegiatan ini adalah kegiatan tentang seni dan budaya yang dikemas secara terintegrate dan aplikatif, memberikan pengalaman yang terbaik kepada anak-anak kami. Dan alhamdulillah, SMP Negeri 1 diberi amanah menjadi sekolah percontohan di dalam kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari dengan konten-konten yang penuh literasi, budaya, seni, sains, dan juga lingkungan. Semua terkemas akan memberikan pengalaman yang amat luar biasa pada anak-anak kami yang bisa mengikuti kegiatan ini. Kami yakin kegiatan ini adalah kegiatan luar biasa, akan mempunyai dampak yang luar biasa pada anak kami. Sehingga kami patut berharap kepada para siswa yang terlibat dalam kegiatan ini dan juga Bapak Ibu guru, bahwa ilmu yang mereka dapatkan pada kegiatan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kreativitas, sehingga bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat. Demikian, mohon maaf bila ada kurangan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya terhadap penunjukan yaitu jelas positif sekali, terutama ya terima kasih atas kepercayaan. SMP 1 masih tetap menjadi kepercayaan, baik itu dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan seluruh warga Kota Cirebon. Untuk kegiatan lokakarya, kita berdiskusi dengan pembina-pembina ekskul, terutama untuk ekskul kesenian, kemudian prakarya, dan juga bahasa. Banyak sekali dukungan daripada orang tua dan keinginan anak dari melalui wali kelas ingin mengikuti kegiatan. Kita berikan kesempatan kepada seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 dengan catatan karena masa sekarang ini adalah masa yang perlu kita pertimbangkan, sehingga kita juga membutuhkan kesediaan atau izin daripada orang tua. Nama saya Hania Nadiza Maiza dari kelas 7B. Nama saya Diana Hikmawati dari kelas 9J. Nama saya Aryo Balaskoro dari kelas 8B. Nama saya Muhammad Izhar Al-Fazirizki dari kelas 9H. Nama saya Kaila Zalia Putri Agung dari kelas 7A. Nama saya Melati Purnamasari dari SMPN 1 Kota Cirebon. Nama saya Shirley Ardena, kelas 7E. Saya Keila Hairunisa, kelas 7H. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Hari ini saya membuat topeng untuk tari kontemporer. Mencoba membuat karya gabungan dari seni, budaya, dan sains. Melakukan gambar, membuat cerita pendek di aplikasi stop motion. Jadi kita bisa mengembangkan ide-ide kita. Saya bisa bertemu dengan teman baru, terus juga bisa dapat ilmu baru gitu. Saya itu bisa memainkan gamelan, membuat cerita pendek di aplikasi stop motion. Yang menjadi tantangan itu menurut saya bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama dan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Tersulit itu saat mempresentasikan di depan orang banyak, sangat menantang banget sih.
Di saat proses pengeditannya itu harus mempunyai kesabaran. Dengan adanya kegiatan ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia juga, untuk memperkenalkan nama SMP 1 dan barang-barang yang sederhana, cuman manfaatnya lebih banyak. Semoga acara ini bisa berlanjut lagi tahun depan atau tahun selanjutnya. Semoga berkembang lebih baik lagi, lebih maju. Apalagi di masa-masa pandemi ini, semoga bisa berlanjut lagi dan mengembangkan lebih banyak lagi ke sekolah lain. Ya, semoga aja kedepannya lebih banyak lagi ide-ide kreatif yang dapat dibuat, diciptakan. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini bisa melatih kreativitas, jadi kita lebih kreatif gitu. Kalau yang kita amati, anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan perancangan, pembuatan setting, ya, kegiatan selingsa, dari mulai pembuatan modelnya, kemudian merancangnya, bahkan desainnya, sampai kemudian merakit semua kegiatan hingga sampai seperti yang dihasilkan berupa kotak selingsa. Ya. Untuk pendampingan dalam kegiatan ini, topeng kontemporer, saya memperhatikan dan mendampingi, kemudian mengarahkan anak-anak sehingga imajinasi, kreativitas dalam kegiatan ini muncul oleh anak-anak. Untuk tantangan sebenarnya hampir tidak ada ya, tetapi karena masuk dalam masa pandemik saja ada beberapa yang sehingga ada kekhawatiran. Tetapi saya yakin dengan adanya kerjasama dari semua pihak, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses hingga sampai hari akhir. Tantangannya mungkin tidak hanya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, terutama saya, bisa melanjutkan apa yang telah didapat hari ini di kemudian hari. Untuk pengalaman ini baru pertama kali sebenarnya. Yang paling menarik, benar-benar anak kita itu mempunyai kreativitas, mempunyai bakat yang bisa disalurkan. Kita baru mengetahui, apalagi anak kelas 7, di mana baru bertemu juga. Kalau kelas 8, kelas 9 mungkin kita sudah mengetahui kemampuan-kemampuannya. Ini yang baru anak kelas 7, dengan diadakan lokakarya ini kita bisa mengetahui kemampuan-kemampuan atau kreativitas anak sebenarnya yang ada. Dan alhamdulillah melihat hasilnya saya sangat bangga. Hal yang paling menyenangkan adalah ketika kita bekerja sama dengan pihak Art College dan tim Sinau Art. Saya sangat senang sekali bekerja sama dengan tim ini karena mereka ini anak-anak muda yang kerjanya profesional, on time, prepare-nya betul-betul sangat luar biasa, dan tim Sinau Art juga seniman-seniman yang memang kreatif. Made in Cirebon kerjasama dengan Korea ini merupakan sebuah terobosan baru yang bisa membuat anak menemukan kreasinya. Mereka muncul motivasi dan inovasi baru. Saya lihat ada kolaborasi antara seni dengan teknologi yang mungkin selama ini orang berpikir gamelan hanyalah sesuatu yang tradisional ataupun tari topeng hanya sesuatu yang tradisional. Ternyata bisa dikolaborasikan dengan misal stop motion ya, itu ternyata bisa dikolaborasikan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Sehingga anak-anak terutama peserta ini mungkin di awalnya tidak terbayang akan seperti apa. Ternyata setelah mereka mengikuti kegiatan ini, mereka enjoy dan menemukan hal-hal baru di luar bayangan mereka sendiri, termasuk bayangan saya sendiri. Kesan saya yang paling mendalam adalah anak-anak ternyata sangat kreatif dengan membuat desain sedemikian rupa menurut pola pikir, ide yang dia dapatkan sendiri tanpa masukan dari yang lain. Meskipun memang ada sampel yang disediakan, tapi ternyata anak-anak lebih kreatif, tidak hanya mencontoh sampel yang ada, mereka malah mengeluarkan ide tersendiri.
Mungkin harapan terbesar saya mungkin suatu saat bisa ada summer camp-nya yang bisa bikin anak-anak itu lebih antusias. Kalau bisa ada tindak lanjutnya, kemudian pesertanya itu diperbanyak barangkali ya, biar bisa memberikan pengalaman kepada teman-temannya yang lain, sehingga mereka bisa menjadi lebih kreatif, terutama dalam mengeluarkan ide, apalagi ini ada hasil proyek yang mereka banggakan. Harapan saya adalah semoga terjalin kembali, dan saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini. Kerjasama ini menurut saya sangat luar biasa. Harapannya semoga tidak hanya sampai di sini saja, semoga terus berlanjut, dan sukses buat Arkolab juga, sukses buat Sinau Art juga. Terima kasih atas kerjasamanya dengan SMPN 1 Negeri Cirebon. Dalam lokakarya ini, rentetan kegiatan, protokol kesehatan ataupun yang lain telah disusun, sehingga satu hari itu anak sudah dapat menciptakan produknya. Itu yang sangat saya acungi jempol untuk kegiatan di sini. Melihat hasil karya anak yang menurut saya itu bagus, kemudian itu juga akan bermanfaat bagi anak itu sendiri, kemudian itu juga bermanfaat bagi pihak sekolah, karena siapa tahu nanti ke depannya kita akan membuka ekskul baru yang berkaitan dengan lokakarya ini. Harapannya tentu tidak berhenti sampai di sini proyek ini, karena entah dengan kerjasama seperti apa dengan media lain atau dengan komunitas lain ataupun dengan kurator-kurator lain ataupun dengan apa, yang jelas tidak berhenti sampai sini, dan mudah-mudahan anak-anak juga setelah praktek di sini mereka bisa mengembangkannya di rumah, menularkan kepada teman-temannya. Katanya waktu berlalu dengan cepat ketika kita menikmatinya. Maka dengan rekaman barusan, tidak terasa kita telah sampai ke penghujung acara. Rekaman ini memang merupakan rangkaian penutup dan bentuk presentasi akhir dari Made in Cirebon di tahun 2020 ini. Tetapi sesungguhnya, pertukaran pendidikan seni dan budaya ini baru saja dimulai. Kami yakin akan banyak ide-ide baru dari para peserta dan kolaborator, dan kami juga semangat untuk menyambut inisiatif-inisiatif segar yang bisa tercipta di kemudian hari. Maka, mewakili seluruh pihak yang terlibat, sekali lagi terima kasih banyak untuk kerjasama, untuk kreativitas, dan energi positif yang telah tercipta selama proses ini. Dan terima kasih telah berbagi cerita. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Saya Ninjani undur diri. Salam budaya dan sampai jumpa. Mugi Rahayu. Annyeong.